sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me. Karena kami sayangi, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Dokter Aya sebagai penanggung jawab ruang hemodialisa. Hari ini kita berkumpul di acara Hari Ginjal Sedunia. Jadi di sini Dokter Daya selaku spesialis penyakit dalam dan juga penanggung jawab ruang HD akan menyampaikan sedikit tentang penyakit ginjal dan tentang hemodialisis. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak kakak-kakak dari Cahaya Bangsa yang udah dinas di sini, dan juga buat teman-teman yang sudah berhadir di sini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acaranya. Terima kasih. Kak Wahid, silakan. Kita santai aja ya Bapak Ibu. Untuk Dokter Daya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Dedrina. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih sudah datang. Maksud acara hari ini adalah untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia. Kenapa ini menjadi peringatan? Karena dunia itu sekarang beban penyakit ginjal luar biasa sekarang. Jadi semakin tahun kok semakin bertambah ya orang sakit ginjal, dan biayanya pun akan membengkak. Sebenarnya bukan biaya yang kita pikirkan, tapi kasihan pasien itu kalau kita biarkan nanti semakin banyak pasien yang kena ginjal karena dia tidak tahu, gitu ya. Ya, harapan kita dengan adanya kegiatan ini mengingatkan kembali bahwa sebenarnya penting untuk menjaga ginjal itu tetap sehat. Oke. Jadi temanya ini bahwa ginjal sehat itu sebenarnya untuk semua orang dan di mana saja. Ini dari tema untuk tahun ini ya. Jadi ginjal sehat untuk siapa saja dan di mana saja. Tujuannya ini kita tahu ya, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya ginjal bagi kesehatan, khususnya menambah pengetahuan ya tentang penyakit ginjal. Yang selanjutnya kedua untuk meningkatkan ketaatan untuk melakukan screening. Ya terkadang kita jangan datang ke dokter tiba-tiba karena kita sudah sakitnya parah. Jadi kalau kita tahunya dari awal lebih nyaman ya, lebih bisa diobati lah. Kemudian yang ketiga meningkatkan ketaatan untuk kontrol ke dokter ya. Oh ada pointer ya, maaf. Jadi kesehatan ginjal ini masih belum diperhatikan oleh masyarakat. Orang sering minum jamu, sering minum obat-obat anti nyeri. Ternyata itu bisa merusak ginjal. Mungkin kita nggak tahu. Pernah dengar ini nggak sih daun insulin? Pernah ya? Pernah. Daun insulin kadang itu memang belum ada diteliti. Katanya bisa menurunkan gula. Iya, gulanya turun karena ginjalnya keburu rusak. Kalau ginjal rusak, gula darah otomatis turun. Jadi hati-hati kalau belum ada penelitian seperti itu yang valid, mending tidak usah dilakukan. Harapan saya seperti itu. Jangan dengar kata orang. Ya. Kemudian tahun 1990 bayangkan ini pasien yang cuci darah itu 426.000 orang, dan semakin tahun semakin bertambah. Bahkan tahun 2020 diperkirakan mencapai 4 juta orang. Ya, jadi sedemikian parahnya orang sakit ginjal setiap tahun bertambah. Ini anatomi aja nggak usah ini ya. Bahwa ginjal sebenarnya kita punya dua ya, di kiri dan kanan. Kalau ginjal kiri satu rusak, yang satu rusak, maka dia akan dikompensasi atau dibantu oleh ginjal yang satunya yang sehat. Jadi pasien tidak akan menjalani cuci darah karena ginjal satunya sehat. Tapi kalau dua-duanya sakit, nah itulah mungkin dia perlu cuci darah karena tidak ada lagi yang bisa membuang racun. Ya. Kita lanjut. Fungsi ginjal. Saya berusaha menyampaikan seawam mungkin karena kalau ada istilah-istilah yang membingungkan tolong ditanyakan, nggak apa-apa ya. Nah, fungsi ginjal satu, melindungi tubuh dari keracunan. Dia menyaring racun. Selain hati yang menyaring racun, ginjal juga punya fungsi ini. Jadi kalau kita makan makanan yang mungkin jajanan ya, snack-snack,
Kalau itu ada mengandung racun yang berlebihan, sama ginjal dibuang. Ya, obat juga sama ginjal dibuang. Yang kedua, menjaga keseimbangan air dan garam. Kalau air kita banyak masuk, sama ginjal dibuang, makanya kita banyak minum, banyak kencing, gitu ya. Kalau ginjalnya rusak, kita banyak minum, nggak ada yang buang, akhirnya cairan menumpuk. Kalau numpuk jadinya perutnya besar, kakinya bengkak, jarinya bengkak, ya, paru-parunya ketimbul cairan, jadinya sesak. Itu fungsi ginjal. Kemudian yang ketiga, memberi dukungan bagi tubuh. Karena ginjal itu punya fungsi, dia menghasilkan hormon untuk mengatur tekanan darah. Loh, kenapa sih orang yang sakit ginjal kok tensinya itu tinggi terus? Susah banget turunnya. Karena hormonnya ternyambung, ya. Obat-obat yang kita berikan itu hanya membantu menurunkan. Tapi kebanyakan memang sulit sekali, ya. Kemudian ginjal juga punya fungsi membentuk darah. Ada hormon eritropoietin. Kalau dia rusak, ginjalnya hormon yang bentuk darah berkurang. Akibatnya orangnya suka anemia darah. Makanya kalau orang yang gagal ginjal sering disuntik kan, yang itu obat itu sebenarnya itu hormon untuk memacu pembentukan darah. Nah, tapi terkadang kalau tensinya tinggi, kita batal nyuntiknya karena efek sampingnya adalah menaikkan tekanan darah. Kalau tensinya terlalu tinggi, bahayanya nanti jadi stroke, gitu ya. Nah, kalau ginjalnya sakit, tadi gejala tanda keracunan, biasanya ada mual, muntah, hilang selera makan, gitu ya. Sembab, edema ini bengkak, maksudnya bengkak, jantungnya besar, bengkak, kemudian sesak nafas. Terus yang ketiga, kurang dukungan bagi tubuh. Tadi tensinya tidak terkendali, terus dia puncak, terus tulangnya jadi keropos, ya, anemia. Makanya kenapa kok orang gagal ginjal biasanya tulangnya mengecil, tulangnya bungkuk, memendek, karena ini tulangnya keropos. Ya, silakan masuk. Ya. Ini tanda awal penyakit ginjal. Tidak spesifik, artinya apa? Gejala-gejala yang ada di ginjal bisa aja mengandung penyakit lain, gitu ya. Tapi biasanya dia gabungan dari banyak gejala. Misalnya gini, kalau orangnya anemia atau kurang darah, cepat lelah, nafsu makannya turun. Ya. Terus di dalam pipisnya tuh, kencingnya tuh ada urin, ada darah, atau kencingnya tuh keruh, gitu ya. Atau karena infeksi, terus ada protein yang keluar situ, jadi dia keruh gambarannya. Kemudian urinnya kok jadi sedikit, yang dulunya banyak, kenapa kok sekarang susah kencingnya jadi sedikit? Jangan-jangan itu sakit ginjal, gitu ya. Terus sesak nafas, tadi bengkak sana. Sebenarnya pemeriksaan fisik, misalnya kita datang dari awal, pemeriksaan fisik sama laboratorium sederhana dapat mendiagnosa lebih awal. Jadi kalau kita lihat, kalau lab ya diambil darah pasti dicek HB-nya, HB-nya turun, oh mungkin anemia. Kemudian dicek lagi kencingnya, kencingnya ternyata ada protein positif di situ. Terus dicek lagi di darahnya itu ada kreatinin yang meningkat, urea kreatinin, pernah dengar kan? Biasanya dicek urea kreatinin. Kalau dia meningkat udah, itu berarti racun ginjal. Berarti ginjal nggak bisa buang racunnya. Itulah yang menandakan terjadi kerusakan ginjal. Nanti kalau kerusakan itu sudah berlangsung 3 bulan, itulah yang disebutkan gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal kronis. Kalau dia akut kurang dari 3 bulan, harapannya bisa cepat sembuh. Tapi kalau dia kronis, hampir tidak bisa sembuh, gitu ya. Jadi penyakit ginjal kronik ini dari kepala sampai ujung kaki dia punya gejala, ya. Kalau kepala biasanya ada sudah penurunan kesadaran, meranyau, ngomongnya nggak jelas, ya, gangguan mental. Kemudian kalau di jantung karena darah tinggi, gagal jantung sama nyeri dada. Kalau di paru-paru ada batuk sama sesak nafas. Di pencernaan nih sering mual, muntah, diare, ya. Terus kalau di bagian sarafnya dari kepala, kebas, ada pernah otot, ya. Ginjal pipisnya bisa sedikit, kalau dia masih fase akut bisa juga berlebih, gitu. Bisa kencingnya berdarah. Di darahnya ada kelainan HB, ya, HB-nya turun, anemia. Kulitnya sering gatal-gatal, orang gagal ginjal sering kok gatal-gatal ini. Itu karena ureum yang ke kulit, jadi bikin gatal itu. Biasanya gejalanya akan bergerak ketika ureumnya turun, ya. Kalau hormon ini kenaikan gula darah, ada gula di pipisnya, glukosuria, gangguan mental. Pertama kali seorang pasien dibilang dokter, Anda gagal ginjal,
stadium 5. Terus katanya, perasaan pasien itu kayak gimana? Pasti perasaan awal itu campur aduk lah pokoknya, marah, cemas gitu ya. Dibilang dokternya, ya misalkan dunia terus, mungkin gambarannya kayak gini lah ya, campur aduk, nggak jelas, ya perasaannya seperti itu. Ini kayaknya perasaan pasien. Ada nggak marah, kadang gelisah, takut, bingung? Kalau dikasih tahu seperti ini, kemudian marah pada diri sendiri, keluarga aku marah sama dokternya, marah pada dunia. Itu perasaan yang paling sering dirasakan oleh pasien. Ya, sering putus asa, aduh kayaknya aku hidup ini kok pendek gitu ya. Ya, tidak bisa aktivitas seperti biasa kayak dulu lagi, tidak bisa bertemu teman kayak dulu lagi. Tapi sebenarnya perasaan ini salah ya. Karena banyak sebenarnya kalau dia misalnya dari awal tahu itu bisa membaik sama orang normal. Tapi memang ada batasan-batasannya. Ya. Bahkan kalau orang misalnya sudah divonis cuci darah, kalau dia membaik, nanti dokternya biasanya akan menawarkan, mau nggak cuci darahnya lewat kalau dengan cuci darah mandiri. Itu bisa. Nah itu biasanya kondisinya lebih baik dibanding yang cuci darah di sini. Kemudian selanjutnya cangkok ginjal. Cangkok ginjal tuh ginjal orang normal diambil satu, ditanam ke pasiennya, ditaruh ke pasiennya. Ginjal yang dua yang rusak dibiarin, kemudian ditanam di situ. Itu biasanya pasiennya sehat, tidak perlu cuci darah lagi. Dan itu ditanggung BPJS. Cuma untuk cangkok ginjal biasanya disarankan dari keluarganya supaya menghindari terjadi jual beli ginjal. Ya, biayanya sekitar antara 300 sampai 500 juta dan itu bebas, free, gratis ditanggung BPJS. Cuman yang nggak ditanggung itu pemeriksaan screening awal aja minum yang berolok. Dan itu bisa dilakukan di Jawa. Yang paling aktif sekarang ada di Bandung, Jakarta, sama Jogja. Itu aktif untuk donor ginjal. Hampir seminggu itu adalah satu ginjal. Pengaruh ginjal kronis ya. Mungkin perlu penyesuaian ya. Memang dia bisa aktivitas kayak orang normal, cuma ada penyesuaian. Makannya, minumnya untuk berbeda ya. Nggak banyak kayak dulu. Kalau orang sehat justru minumnya harus banyak. Kalau orang sehat, supaya dia bisa melarutkan zat-zat racun, bisa keluarin racun lebih banyak. Tapi kalau orang sudah sakit ginjal, karena dia nggak bisa buang racun, nggak bisa buang air, jadi airnya dibatasi. Berapa cc? Dia tahu? Biasanya dibatasi 600 cc. Ya, 600 cc kayak kita saborin 600 hari semalam. Waduh dok, saya haus banget. Nanti ada tipsnya di mana atasi hausnya. Ya, ini 200 yang kecil ini. Kebanyakan penyakit ginjal kronis tidak dapat disembuhkan ya. Bila terdeteksi lebih awal, maka dapat membantu dan memperlambat perkembangan penyakit. Nah, dokter mungkin akan suruh obati anemianya, obati tensinya gitu ya, pola makannya dijaga. Kalau orang terkena penyakit ginjal itu ada 5 stadium loh ya. 1, 2, 3, 4 sampai 5. Yang cuci darah itu biasanya stadiumnya sudah 5. Itu ada skornya. Kalau dia stadium 1 sampai 4, biasanya dokternya sudah mulai lebih ketat menyarankan pasien. Kalau udah stadium 1 sampai 5, biasanya proteinnya dikurangi. Yang dulunya banyak makan putih telur, banyak makan daging itu dikurangi supaya beban ginjal nggak berat. Karena protein itu kalau dipecah dia jadi ureum, jadi racun protein itu. Tapi kalau dia sehat, protein baik. Ya. Berhenti merokok, berhenti merokok, ya. Kemudian menghindari obat tertentu. Kadang orang tuh sakit lutut sedikit minum obat nyeri. Karena dengan piroksitam, natrium diklofenak, ibuprofen. Nah itu tuh semua jelek untuk ginjal itu sebenarnya. Hanya diberikan kalau benar-benar sakit dan itu tidak boleh terus-terusan diminum ya. Hati-hati ya. Paracetamol aman, cuman dosisnya nggak boleh lebih dari 2 gram sehari. Kalau lebih dari 2 gram toksik atau racun untuk ginjal juga.
Oke, penyakit ginjal keras yang belum perlu dialisis. Terkadang tuh ada loh yang stadium 5, pasiennya stabil, belum perlu cuci darah. Ada yang stabil. Stabil itu dalam artian HB-nya tuh masih di atas 10, kreatininnya nggak terlalu tinggi, pasiennya nggak sesak. Biasanya masih dipantau ketat oleh dokternya, jadi biasanya nggak suruh langsung cuci gitu. Tapi ketika ada pemberat, darahnya anemia, HB-nya terus anemia dia, terus dia tambah sesak, kencingnya tambah nggak bisa kencing, terus muka bekak, udah indikasi dari cuci darah. Ya, jadi ada pengaturan makan dietnya. Jadi nanti disampaikan di belakang. Ada yang harus dibatasi, cairan, garam itu dibatasi. Garam itu hati-hati, dia ngikat air. Kalau dia ngikat air, dia malah menumpuk di dalam tubuh, akhirnya sesak. Terus garam itu juga menyebabkan tekanan darah tinggi, makin naik, makin susah diatur tekanan darah tinggi. Terus mengurangi asupan protein. Ini khusus bagi penderita yang tidak menjalani cuci darah rutin. Kalau dia cuci darah rutin, ya udah nggak usah dipikirin, karena gizinya biasanya cuci darah kurang. Jadi protein nggak usah dipikirkan, makanlah, gitu ya. Tapi cairan yang dibatasi. Ya proteinnya biasanya dari gizi yang tahu, biasanya 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Itu batasan proteinnya. Orang gizi biasanya ngitung gitu ya. Sehingga perlu sebenarnya konsul ke bagian gizi. Ini tadi ya, bahwa kita kalau protein berlebih, dia dibentuk diurai jadi ureum. Kalau uremia, sindrom uremia karena uremia tinggi, biasanya di atas 150. Kalau sudah di atas 200 itu sudah mulai bergejala. Orangnya sudah mungkin ngomongnya bicaranya meracau. Mungkin dia tiba-tiba ngantukkan terus, kesadaran menurun. Kalau dia lari ke paru sesak banget pasiennya. Kalau dia lari ke perut muntah-muntah pasiennya. Nah, itu biasanya gejala dari ureum yang sangat tinggi gitu ya. Mengatur protein ya. Protein yang paling baik ini yang nilai biologis tinggi, artinya yang bukan dari nabati sebenarnya, justru hewani yang protein itu yang bagus. Ini ya, ayam, ikan, daging tanpa lemak, ya susu keju itu bagus sebenarnya. Terus asupan cairan dikurangi. Tadi saya bilang paling nggak 600 cc lah. Kalau dia nggak ada sesak, ya mungkin boleh 1 liter, masih aman. Asal jangan ada sesak, ada bengkak. Habis itu, nah itu cairan perlu diatur, perlu dikurangi ya, supaya tidak menumpuk. Nah, kadang kan haus nih, oh saya haus nih, mau minum gimana nih? Tipsnya gini, biasanya kalau orang haus kan susah ya. Bisa potong jeruk lemon, pakai permen asam, ya permen karet untuk basahin mulut. Minum jika benar-benar haus sekali. Kalau sampai nggak tahan haus ya udah minum boleh ya, asal jangan berlebihan. Kurangi makan yang asin. Kalau asin kan dia biasanya haus jadinya. Jangan makan biskuit, cracker, camilan yang asin, karena itu bikin haus, bikin kita minum sesak nanti. Kalau kencing manis perlu mengontrol kadar gula darah agar tidak tinggi. Biasanya orang karena sakit ginjal, kalau dia udah stadium 5, itu gula darahnya suka normal. Jarang dia perlu obat-obat kencing manis, jarang. Tapi ada beberapa masih tinggi. Kenapa? Karena ginjal itu sebenarnya yang memecah dari si hormon insulin tubuh. Kalau ginjalnya rusak, hormonnya akan tetap beredar banyak di tubuh sehingga gulanya normal. Masuk cil. Penderita gagal ginjal kronis, ini penyakit ginjal kronis perlu asupan garam. Tadi ya, garam ini bersifat nahan air, dia ngikat air, akibatnya cairannya ketumpuk. Jadi ada bengkak di tangan kaki, bengkak di jantung, paru-paru juga terendam, itu bahasa awamnya gitu. Ya. Ya, silakan Pak. Siapa namanya? Oh, sama nggak kelihatan. Terus dengar nggak? Kadang tuh, jangan makan pisang banyak-banyak karena ternyata ada kandungan ini kalium di pisang itu merupakan paling banyak kaliumnya. Kalium itu dia kalau kebanyakan berlebih, irama jantung dia cepat. Kalau irama jantung cepat apa? Bisa sarana
Itu bahaya, kalau udah tinggi sekali di atas 6,5 biasanya dokter udah khawatir itu, biasanya langsung disuruh cuci darah, biasanya langsung segera itu. Ya, kalium itu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau dia kaliumnya tinggi tadi ya, menimbulkan masalah gangguan irama jantung ya, dan kan bisa kematian kalau terlambat gitu ya. Gimana cara mengurangi asupan kalium? Lihat label makanan kalau kita makan makanan snack gitu. Lihat kalium terkandungnya jangan banyak. Kemudian batasi konsumsi makanan yang mengandung kalium jumlah tinggi. Misalnya apa nih? Sayurannya ini banyak. Bayam, tomat, kentang, pisang, kacang, dan jeruk. Padahal tadi disuruh isap-isap jeruk, tapi jeruk mau isap-isap dikit ya, bukan makan ya. Kemudian merebus makanan bertepung, maksudnya ini seperti kentang, kemudian tawar. Ini tips dari orang gizi ya. Rebus ya. Air rebusan, kadang kita kalau bikin sop itu loh, merebus ini kan, merebus apa daging itu biasanya yang paling banyak tuh di kuah kaldunya itu yang kalium banyak. Makanya kalau orang yang kaliumnya kurang justru harusnya makan kaldu sop. Tapi kalau dia kelebihan jangan makan airnya, air kaldunya, itu kalium banyak banget terpecah di situ ya. Bagaimana seseorang bisa kena ginjal? Nah, paling sering itu ada dua ini yang dimerahi. Kalau beberapa tahun yang lalu kencing manis nomor 1, sekarang trennya malah berubah. Tekanan darah tinggi yang mulai agak mau menyalip bahwa dia bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya. Infeksi sering juga, orang sering gangguan infeksi saluran kemih berulang bisa kena. Gagal ginjal polikistik ini ada kista ginjalnya banyak, tapi ini jarang banget kasusnya. Kencing manis, ya kencing manis bisa merusak. Batu, hati-hati kalau ada batu. Tekanan darah tinggi sama obat-obatan. Obat-obatan tadi yang sering minum obat anti nyeri, jamu-jamu yang gak jelas, hati-hati ya. Diabetes mellitus penyebab utama. Tekanan darah tinggi juga merupakan penyebab utama. Harapannya tuh tensi itu bisa segini, 135/40. Harapannya, tapi itu sulit sekali karena ginjalnya udah keburu rusak. Ini sekedar info aja, memang nih karena kencing manis yang ini penyebab gagal ginjal, yang kedua akibat hipertensi ya. Ada lagi mau puasa, ada orang yang mau puasa. Apakah puasa mempengaruhi kesehatan ginjal saya? Apa yang perlu dihindari? Ya. Ini pertanyaan sering banget ini ditanyakan ya. Puasa tidak menyebabkan perubahan kadar mineral tadi, natrium dan kalium. Ya. Sebenarnya puasa itu bagus. Ya, 13 jam puasa itu bagus. Penyakit ginjal saat berpuasa adanya potensi terjadi penumpukan kalium kalau makannya banyak. Tiba-tiba pas buka sama sahur makannya banyak, itu yang bahaya. Jadi makan secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Jangan kayak balas dendam gitu, wah saya nggak makan seharian, jadi makannya banyak udah kacau. Bagi yang menjalani dialisis perlu waspada karena konsumsi makanan minuman secara berlebihan saat berbuka. Intinya itu, jangan konsumsi makanan minuman secara berlebihan, tetap dijaga, ya. Karena apa? Kaliumnya bisa naik, berat badannya naik, cairannya berlebih. Itu yang bahaya, bukan sesama. Ini transplantasi dosa. Diharapkan puasa itu dapat justru membatasi asupan cairan dan protein. Biasanya malah lebih baik kalau puasa, asal kuat. Kemudian ingat ya, jumlah asupan makan minuman harus tetap dalam batas wajar. Biasanya konsultasi dulu ya kalau sebenarnya 70% itu gagal ginjal itu bisa dicegah asal kita tahu dari awal, gitu ya. Ini kencing manis, gula darahnya harus terkontrol, jangan biarkan tinggi. Tekanan darah tinggi, minum obat, ya, gaya hidupnya diubah. Kemudian ada batu saluran kemih, kalau yang sering minum obat itu segera di, kalau memang nggak bisa operasi, kalau bisa masih kecil nggak bisa operasi ya. Kalau misalnya besar ya operasi gitu ya. Pokoknya harus dikeluarkan sumbatannya. Kemudian tanggulannya secara dini jangan abaikan, minum yang banyak. Kalau dia belum gagal ginjal, justru air itu banyak. Target kencing 2 liter per hari. Kalau bisa orang yang sehat. Ini saya bilang orang yang sehat. Jangan sembarangan makan obat. Kadang di luar-luar itu dikit minumnya tetracycline, apa biasa antibiotik, itu bahaya.
Ya. Kemudian deteksi dini, terutama orang beresiko. Orang beresiko ini apa sih? Orang-orang yang akan kencing manis, kena tekanan darah tinggi, orang-orang yang gemuk ya, orang-orang yang gemuk ya. Kalau dia punya keluarga, ada kencing manis, tekanan darah tinggi sama ada ginjal. Kalau dia punya keluarga, kalau orang tuanya atau siapanya, mending cek aja. Cek itu nggak apa-apa, screening awal. Paling orang sehat itu biasanya 3 bulan, 6 bulan cek darah aja. Pak Indra aja masuk, Pak Indra. Ini kita udah mau selesai. Jadi nih, hiduplah sehat agar ginjal kita sehat. Jadi yang belum, jangan sampai yang sekarang ginjal sehat, periksakan. Konsumsi makanan sehat, minum sedikitnya 8 gelas sehari. 1 gelas itu kira-kira 250 cc, kira-kira minimal. Jadi kalau 8 gelas kira-kira dapat 2 liter juga ya, 2 liter. Capai berat badan ideal, yang gemuk-gemuk turunkan, yang kurus-kurus idealkan, naikkan. Olahraga teratur minimal 30 menit per hari. Nggak usah lari-lari lah, udah jalan kaki aja udah lumayan gitu ya, olahraga. Kurangi konsumsi garam dan rokok ya. Dan satu lagi pesan dari Menkes, hiduplah cerdik ya. Cerdik ini singkatan dari cek kesehatan berkala. Seperti saya bilang, paling nggak 3 bulan, 6 bulan dicek kesehatan. Minyak asap rokok, air yang rutin, aktivitas fisik, D-nya itu diet yang seimbang ya. I-nya itu istirahat cukup. Keluar stres. Gitu ya. Hiduplah cerdik. Ya. Kalau ditanyakan nanti bisa habis ini. Kesimpulan bahwa penderita ginjal kronis masih dapat menjalankan hidupnya dengan baik sama dengan orang normal. Mungkin memang ada beberapa pembatasan ya. Penanganannya ini ada seni tersendiri. Perlu kesabaran. Kadang orang penuh kejutan. Kadang-kadang tiba-tiba orang yang baik-baik aja tiba-tiba sesak, tiba-tiba kesadarannya turun, hati-hati itu ya. Kemudian bisa bikin frustasi. Kadang bisa juga berhasil sukses. Sehingga diperlukan dukungan dari lingkungan penderita ginjal kronis ya. Saya rasa sementara cukup demikian. Jadi kalau ada ditanyakan silakan Bapak Ibu. Ada yang mau tanyakan? Bebas nanya apa? Nomor HP ada nanti. Mas Khalid. Ada nggak? Ada yang mau tanya tentang CAPD, ada yang mau tentang pokok ginjal. Ada Pak, mau tanya. Iya, iya. Mas Wahid. Mas Wahid. Silakan berdiri, Kang Wahid. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari saya lihat tadi tekanan darah normal itu 135/80. Itu bisa terbentur pada usia atau bagaimana? Demikian pertanyaannya, terima kasih. Biasanya kalau nanya-nanya itu berarti usianya sudah mulai naik. Enggak, sekarang gini. Kalau orang dengan usia tua ya, semakin tua dia ada kekakuan dari pembuluh darah. Kalau pembuluh darah semakin tua, pembuluh darah semakin kaku. Kalau dia semakin kaku pembuluh darahnya tidak elastis kayak orang muda, maka tekanan darah tinggi cenderung naik. Orang yang tua juga semakin tua dia akan terjadi penumpukan dari plak-plak, dari kolesterol dan yang lain, itu dibikin pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu lebih kaku, dia lebih sempit juga dibanding orang muda. Ya, akibatnya tensi naik, sulit banget mengendalikan tekanan darah apalagi usia tua. Tapi tetap WHO ngomong bahwa mau dia tua muda targetnya tetap 135/80, nggak boleh lebih dari itu. Karena dari penelitian ternyata semakin meningkat tekanan darah di atas itu, kejadian atau resiko terjadinya gangguan jantung, serangan jantung, gagal ginjal itu meningkat. Di angka 135/80 lah, di bawah itulah ternyata bagus, resikonya menurun. Jadi kalau dulu, aku kan tua nih, jadi kayaknya 140, 150 aku biasa-biasa aja, nggak boleh gitu, karena resiko akan tetap meningkat, gitu ya. Stroke jantung ya, gagal ginjal itu meningkat.
Gimana? Saya terjawab tuh. Terjawab ya. Manis tasnya. Hah? Apa itu? Oh enggak, kalau pembuluh darah aku nggak bisa kita rasakan. Yang kaku itu arteri vena. Pembuluh darah kita itu kaku, lebih kaku, lebih rapuh. Itu nggak bisa. Kita bisa lihat itu biasanya ada pemeriksaan dari jantung, arteriografi atau segala macam itu kelihatan. Darahnya lebih kaku, lebih menyempit. Kalau kita rasakan hampir nggak ada rasanya, asimptomatis, jadi tidak bergejala. Biasanya gejala Jawa sering kan? Itu aja paling. Tapi seperti saya bilang tadi, orang itu kan kondisi klinisnya tidak spesifik. Jadi tidak hanya kesemutan pasti sakit ginjal, sakit jantung, enggak. Bisa penyebab lain. Orang trigliserid tinggi juga kesemutan. Orang tensi tinggi takut tegang, trigliserid tinggi juga takutnya tegang. Gitu ya. Jadi susah, tidak spesifik. Ada lagi nggak mau tanyakan? Ya, silakan Pak. Terima kasih kesempatan ini. Nyaring aja Pak ya. Kenapa orang pakai ginjal Pak tidak mengenal usia, mau muda atau tua, dan lagi di rumornya orang-orang Pak bahwa katanya orang kena ginjal itu tidak bisa akan sembuh Pak. Sekian dan terima kasih. Jadi gini, sekarang tuh ada trennya bahwa tidak mengenal usia, benar. Jadi bisa orang muda pun kena ginjal, karena ternyata gaya hidup. Sering orang muda itu sering kayak ini, nyebut merek nggak apa-apa ya. Sprite Fanta sering, ya. Sprite Fanta itu meningkatkan terjadinya jatuh ginjal. Oke, dikit-dikit minum, nyebut merek nggak apa-apa ya. Sprite Jos, Sprite Lembeng gitu ya. Sopir sering, padahal usianya masih muda. Akibatnya ternyata zat-zat itu racun buat ginjal. Ginjalnya terjadi peradangan yang luar biasa kronis, akibatnya rusak ginjalnya. Tandanya rusak ginjal itu apa? Tadi selain lab segala macam, biasanya dokter akan USG. Biasanya itu ginjalnya yang dulunya normal jadi mengecil, mengkerut. Itu juga nggak bisa lagi itu. Nah, kalau dia sudah mengkerut, terjadi jaringan parut yang luar biasa, terjadi peradangan kronis, apalagi lebih dari 3 bulan, nggak bisa disembuhkan. Karena tidak bisa sel-sel ginjal itu regenerasi, menjadi muda lagi itu nggak bisa. Beda sama sel kulit dan yang lainnya, itu beda kalau ginjal. Makanya itu tadi dibilang nggak bisa sembuh. Tapi kalau penyakitnya akut tuh kurang dari 3 bulan. Jadi kita kalau ada gagal ginjal akut harus hati-hati, karena kita harus segera mengobati supaya tidak jatuh ke dalam kronis. Kalau dia akut ada harapan dia bisa sembuh, sehat normal. Biasanya orang gagal ginjal akut tuh seringnya gini, orangnya diare, muntah-muntah, kekurangan cairan hebat, dehidrasi, ginjalnya kekurangan cairan di situ, rusak ginjalnya. Tapi itu karena sifatnya akut sementara, itu bisa baik kalau kita segera terapi. Gitu. Jadi seperti itu tadi saya bilang, bahwa dia tidak mengenal usia, tergantung gaya hidup. Kalau kita dari muda nggak bisa jaga, nggak hidup sehat, ya sudah ginjalnya rusak. Orang muda sering kena tensi, sering makan makanan jajan-jajanan yang snack-snack yang asin-asin itu, tensinya tinggi terus dia jarang olahraga, ya sudah tensinya naik, ginjalnya rusak. Sering gitu. Makanya tadi dibilang hidupnya harus cerdik tadi. Orang muda juga kan ada satu yang kedua, nyahkanlah asap rokok. Asap rokok juga sama, dia menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah. Pembuluh darah rusak, nutrisi, pasokan oksigen ke ginjal berkurang, ginjalnya rusak juga. Gitu. Ada lagi? Gimana Pak? Ada yang Terjawab tadi Pak. Yang mana? Katanya orang kena ginjal tidak bisa sembuh Pak. Katanya orang ginjal nggak bisa sembuh. Iya. Gini, kalau dia sudah gagal ginjal kronis, kan ada stadiumnya Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia udah 5 nggak bisa lagi Pak. Nggak ada bukti kalau itu bisa sembuh. Sembuh itu artinya ginjalnya itu jadi sehat kembali, nggak bisa. Kecuali yang aku tadi. Terus yang kedua, kecuali dia cangkok ginjal, ambil ginjal orang sehat, tanam sehat lagi. Karena satu ginjal dia bisa berfungsi dengan baik. Dosa takut
gimana ya nanti kalau aku diambil ginjalnya kasihkan ke orang, aku gimana nih? Padahal nggak apa-apa, orang bisa hidup dengan satu ginjal. Gitu ya. Jadi nggak bisa sembuh Pak kalau udah stadium 5. Kalau stadium 1, 2, 3, 4 memang nggak bisa sembuh juga, tapi dipertahankan supaya tidak jatuh ke stadium 5. Nah, stadium 5 itu biasanya kalau dokter tuh ada ngitung Pak, namanya glomerular filtration rate, laju filtrasi glomerulus. Itu biasanya skornya kurang dari 15. Itu sudah stadium 5, udah nggak bisa lagi, nggak bisa sembuh. Itu Pak ya. Bisa nggak sembuh? Kecuali yang di atas berkehendak lain gitu ya. Nggak tahu bisa nggak. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya. Terima kasih. Pernah saya dengar bahwa orang yang sakit itu dalam kondisi tubuh yang asam, sama mungkin kayak orang yang kondisi gagal ginjal ya. Banyak sekarang produk-produk itu yang sifatnya makanan basah, apalagi sekarang air basah banyak Pak, macam-macam ya, termasuk yang maksudnya basah itu kan kadar pH-nya itu di atas 7. Nah, kadang-kadang namanya orang sakit itu mudah sekali terpengaruh. Nah, dari Bapak sebagai praktisi kesehatan untuk sebagian ginjal, ada pengaruhnya tidak makanan yang basah atau minuman yang basah yang pH-nya tinggi sampai 8,5 sampai 9 itu tuh aman untuk ginjal? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan baik ya. Jadi kalau tubuh itu, mohon maaf, ginjal itu dia punya fungsi untuk mengendalikan asam basa tubuh. Ya, dia punya peran untuk mengendalikan, mengatur asam basa tubuh. Kalau tubuh terlalu asam, ginjal akan menahan biar si bikarbonatnya itu ditahan sama dia, supaya dia bisa menetralkan, supaya darahnya tetap netral. Gitu ya. Kalau tubuh terlalu basah, ginjal akan berusaha supaya dia banyak mengeluarkan. Kalau tubuh terlalu asam, ginjalnya menahan supaya basahnya jangan keluar. Jadi kan gitu ya. Kalau tubuh terlalu basah, ginjal akan berusaha mengeluarkan asam yang banyak, dikeluarkan. Kebalik ya? Salah. Kalau tubuh basah, ginjal itu menahan asam supaya nggak keluar, hingga dia dan jatuhnya netral. Sekarang pertanyaannya, kalau makanan-makanan yang terlalu basah, terlalu asam mempengaruhi tubuh apa enggak? Iya, mempengaruhi. Apalagi kalau ginjalnya rusak. Kalau ginjalnya sehat, mungkin ginjalnya masih mampu untuk ada mekanisme penetralan itu tadi. Tapi kalau ginjalnya rusak, nggak bisa. Jadi kalau dia minum terlalu basah, terlalu asam, sama aja bohong. Dia akan ada bergejala. Kalau asam kita harus susah. Gitu ya. Ada lagi nggak? Sebaiknya pH normal. Karena ginjal udah nggak punya kemampuan untuk itu. Sebenarnya ada dua organ yang meregulasi, mengatur asam basa, adalah ginjal sama paru. Ya, itu udah bagus. Sebaiknya netral. Kalau gangguan ginjal, kalau ginjal sehat nggak masalah mungkin. Ada lagi nggak? Ya. Terima kasih Pak, mau nanya aja. Tadi kan dibilang kalau kita ada orang tua, misalnya ada diabetes, hipertensi, dan lainnya, itu kita harus cek kan pada umur berapa kira-kira yang bagus untuk kita ngetahuin sejak dini kita ada apa enggak gejala tersebut. Baik, terima kasih. Kadang kita itu kan nggak tahu ya, tiba-tiba cek tensi misalnya puskesmas kemana itu, atau cek gula darah lah, iseng-iseng. Loh kok tinggi gula darahnya, loh kok tensinya tinggi. Itulah titik di mana kita harus segera cek ginjal. Itu titik. Jadi nggak bilang umur berapa, karena sebenarnya ginjal itu tadi dia tidak mengenal usia. Kalau dia usianya misalnya kok 50 kok sehat-sehat aja, tensi nggak naik, kencing manis nggak ada, asam urat normal-normal aja, sebenarnya ceknya tuh mungkin bisa per 6 bulan. Jadi nggak ada batasan umur. Kadang usia muda tuh makanya orang kok sering cek kalau misalnya mendaftar sekolah kirkes katanya, itu tujuannya untuk menilai itu, screening itu sebenarnya. Jangan-jangan dari awal sudah ada gangguan gitu. Jadi
usia berapapun ceklah, gitu ya. Gitu ya, terjawab ya. Usia berapapun ceklah. Jadi tidak ada batasan. Oh, anak-anak. Kalau anak-anak biasanya kalau remaja ya udah mulai usia 18 tahun udah cek aja pertama kali, kalau dia sehat-sehat aja, nggak ada tensi, nggak ada apa, sudah aman sekali aja tuh, nanti bisa per tahun. Kalau anak-anak masih menikah. Jadi usia ternyata dari penelitian usia di atas 30 tahun itu sudah mulai terjadi penurunan fungsi fisiologis tubuh. Usia 30 tahun. Jadi kalau memang dari itu aman-aman aja, di usia 30 sebenarnya titiknya sudah terjadi penurunan. Kenapa orang kok jadi memendek, kenapa orang kok gampang sakit, itu angkanya 30. Kehidupan orang yang normal itu 30 tahun puncaknya, dia fit-fitnya, segar-segarnya. Tapi semenjak itu dia kok muncul penyakit, makanya kok orang di usia 40-50 dulu Pak aku sehat-sehat aja, sekarang kok sakit. Nah itu dari situ ya, terjadi regenerasi atau pergantian sel itu sudah mulai menurun, nggak kayak waktu dia muda lagi. Saya kasih umur 30 itu udah mulai biasanya sering screening cek. Ada lagi? Mana Pak Indra? Oh, gimana Pak Indra? Ini tanya kan, Pak Indra ini saya tawarin CAPD loh, belum mau, ya ampun. Malas musik. Kondisinya paling bagus Pak Indra. Paling bagus tuh dalam artian dia tarikan QB-nya tuh tinggi. Jadi studio melime. 300 kan? Jadi Hampir 300. Wah, kalau dulu di Jogja sama di Malang itu pasiennya saing-saingan. Mau berapa 200? Malas. 300. Sebenarnya semakin tinggi QB semakin baik kalau dia kuat, jantungnya kuat. Mana? Oke, tarikan. Biasanya hasil dari pembersihan dari racunnya lebih baik. Ada lagi nggak? Tanya. Katanya GB-nya mempengaruhi jantung enggak ya? Kenapa? GB tinggi itu mempengaruhi jantung. Pengaruh. Karena tarikannya kan semakin ditarik darah itu jantung semakin cepat kerjanya. Tapi kalau jantung kuat nggak apa-apa. Jadi makanya naiknya pelan-pelan. Perlu adaptasi. Gitu ya. Makanya kalau orang cuci darah pertama kali nggak boleh tinggi-tinggi. QB-nya direndahin, QD-nya direndahin. Nggak boleh. Dia perlu adaptasi dulu. Ya. Ada lagi? Ada yang bertanyakan? Nggak ada lagi? Kira-kira cukup? Kembali lagi? Hah? Mesin apa? Oh ya mohon maaf, kita tuh punya mesin 10, tapi yang bagus cuma 7 ya, rusak 3. Akibatnya mungkin ada korban pasien 3 tuh, nggak bisa ngomong Pak. Kami juga. Ya, jadi akhirnya jawabannya jadi banyak. Harusnya 2 shift jadi 3 shift. Jadi kita sudah menghubungi dari kapan waktu minggu lalu udah berapa lama gitu. Ternyata responnya kurang baik. Jadi sebenarnya dia sudah menyalahi kontrak nih yang punya ini. Semoga nanti kita bisa ganti mesin tahun depan ya, dan mesin yang baru lebih canggih gitu ya. Nah, terus biasanya nanti kondisi pasien juga biasanya lebih baik. Nah, mesinnya ketuaan Pak. Sedih ya. Nah, gitu. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Ini tahu ya kepala HD-nya ini loh. Jadi kalau ada apa-apa hubungin ini loh ya. Terima kasih Dokter Daya untuk berbagi ilmunya. Jadi Bapak Ibu pasien yang saya sayangi, saya mohon maaf kalau misalnya saya ada mendengar sedikit katanya kenapa jadwalnya jadi kacau, yang harusnya pagi ke siang. Sebenarnya kami pun tidak menginginkan seperti itu. Kami juga akhirnya jadi lembur, Bapak Ibu akhirnya kelamaan juga pulang malam. Jadi mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita cepat dapat mesin baru ya Pak ya. Oh ya. Ini bosnya nih yang mesin baru. Oh iya, saya perkenalkan untuk kasih rawat jalan kita ada Bu Pipin, silakan Bu Pipin berdiri. Jadi kalau saya ada keluhan apa, saya langsung mengadunya ke beliau. Dan juga di sini ada Pak Sulis sebagai kasih rawat kita dan juga yang mengadakan ABHP HD kita. Kalau nggak ke beliau, kita nggak bisa jalan HD-nya. Jadi baik-baik sama beliau. Amin. Ini apa ya Pak namanya, ada sedikit bingkisan mungkin untuk pasien terlama dan pasien yang kita anggap paling bagus, bukannya di sini tuh nggak bagus ya Pak, semua bagus cuma kenaikannya tidak banyak, pasiennya disebut hanya tensinya ya Pak
Pak Indra, nggak bisa diturunkan. Kepada Pak Indra dan Pak Nurtiono. Pak Nurtiono di dalam lagi HD. Pak Indra silahkan maju. Kepada Bu Pipin, saya persilahkan kepada ya. Ucapan terima kasih kami ya Pak.